Apa yang terbesar dalam kehidupan kita? Bukan gunung, bukan matahari. Tetapi yang terbesar dalam kehidupan kita ketika kita mendapatkan cinta dan ridhonya Allah yang turun dalam kehidupan kita. Itulah yang paling dahsyat, dan kita akan membicarakan bagaimana kita mampu dicintai oleh Allah. Maka mari kita bicarakan apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah ketika Rasulullah itu mengkondisikan para sahabat supaya para sahabat itu cinta kepada Rabb-nya. Nabi itu menuturkan dan menyampaikan kepada para sahabat keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah cintai. Karena Allah kalau sudah jatuh cinta, Allah tidak pernah main-main kepada orang yang Allah cintai. Sebagaimana laki-laki yang betul-betul jatuh cinta, dia tidak bermain-main dengan perempuan yang dia cintai. Wallahi, Allah itu tidak mirip dengan makhluknya, dan Allah itu kalau jatuh cinta, Allah tidak pernah main-main. Makanya setidaknya diterangkan dalam kitab Silsilatul A'malil Qulub oleh Syekh Shalih Munajjid hafizahullah ta'ala. Maka kemudian Rasulullah itu menerangkan setidaknya 4 keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Di mana 4 keutamaan ini tidak pernah Allah berikan kepada orang-orang selain mereka. Khusus, limited edition kepada orang yang Allah cintai dan Allah ridhai. Supaya mampu juga kita mengukur apakah kita sudah dicintai oleh Allah ataukah belum. Karena sering kita mengukur posisi kita di mata manusia, tapi kita sering lalai mengukur posisi kita di hadapan Allah itu sampai seberapa dekatnya. Maka kita perhatikan apa yang Allah lakukan ketika Allah jatuh cinta, sembari kita meraba dalam hidup kita. Sudahkah kita dicintai oleh Allah ataukah belum? Makanya Rasulullah SAW mengatakan 4 perkara. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Qudsi adalah hadis yang disampaikan oleh Allah, terkadang lafadznya dari Allah, terkadang lafadznya dari Rasul. Ya, dalam hadis Qudsi tersebut Allah berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa in kuntu ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alaiha wa la in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idannahu." Allah berfirman di atas arsy-Nya ketika mengabarkan kepada kita lewat lisan Rasulullah tentang apa yang Allah lakukan ketika Allah itu jatuh cinta. Suf ikhwan, bukan hanya antum yang jatuh cinta, Allah pun jatuh cinta, dan cintanya Allah, cinta yang tidak menyerupai dengan cintanya makhluk. Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak mirip dengan siapapun. Tapi Allah itu punya rasa cinta. Maka Allah kemudian berfirman, kalau aku mendapati seorang hambaku, dia melakukan perkara-perkara yang wajib, lalu kemudian dia menambahnya dengan perkara-perkara yang sunnah, hatta uhibbahu, sampai aku ini jatuh cinta kepadanya. Jadi kalau antum ingin dicintai oleh Allah, di dalam penggalan awal hadis ini, Allah mengatakan, kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib, kemudian dia menambahnya dengan yang sunnah. Jadi bukan hanya yang wajib, yang senantiasa dia rutinkan. Dia merutinkan pula terhadap perkara-perkara yang sunnah. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah, tolong ya, jangan remehkan sunnah. Karena sunnah itu merupakan bagian dari jalan kita menuju surganya Allah dan memetik cintanya dari Allah. Maka Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi." Kalau aku mendapati hambaku melakukan yang wajib, ketika mereka tidak pernah letih melakukan yang wajib, dia menambahkan dengan yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku ini jatuh cinta kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Rabb yang kita cintai dengan seluruh jiwa kita kalau jatuh cinta? Allah lalu menerangkan, fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku ini sudah jatuh cinta, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan kemudian menjadi pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatannya yang dipakai untuk mendengar. Wa yadahu alladhi, dan kemudian aku akan menjadi tangannya yang dipakai untuk memegang, dan aku akan menjadi ayunan langkah kakinya ketika dia melangkah. Insyaallah. Jadi ketika Allah itu jatuh cinta kepada antum, ikhwan, Allah itu tidak janjikan kepada antum adalah kekayaan. Karena Allah tidak menerangkan di sini, kalau aku jatuh cinta, aku cukupi mereka dalam kekayaan. Masya Allah. Kalau Allah cinta itu dengan kekayaan memberikan kepada kita, berarti orang kafir itu pengemis semua hari ini. Karena mereka apa? Tidak pernah melakukan yang wajib dan yang sunnah.
Tapi Allah menerangkan kepada kita dan merevolusi pemikiran kita yang salah. Allah itu kalau jatuh cinta kepada kita, tidak memberikan harta. Ada yang diberikan harta, ada yang tidak diberikan harta. Ya. Tetapi Allah ketika mendapati seorang hamba yang Allah cintai, ketika dia melaksanakan yang wajib dan mengamalkan yang sunnah, maka kemudian aku akan menjaga pendengarannya. Aku akan menjaga penglihatannya. Aku akan menjaga tangannya. Aku akan menjaga dari kakinya. Dan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, minal ma'asi wal dunub. Apa maksudnya Allah menjaganya? Allah jaga orang yang Allah cintai supaya tidak mudah melakukan kemaksiatan dan dosa. Jadi orang-orang yang apabila mereka telah dicintai oleh Allah, tanda pertama yang kita lihat dalam kehidupan mereka adalah Allah mudahkan mereka melakukan ketaatan, tetapi Allah sukarkan dan sulitkan mereka untuk melakukan kemaksiatan. Karena apa? Allah dalam ridhonya dan cintanya tidak pernah meridhoi seorang hamba yang Allah cintai ketika dia mendekat kepada neraka. Padahal neraka itu bagian dari kemurkaan Allah. Jadi Masya Allah. Makanya kita lihat dalam kehidupan orang-orang yang dicintai oleh Allah itu apa? Allah jaga mereka. Mari kita ambil contoh-contoh orang yang jelas pasti dicintai oleh Allah. Bagaimana Allah itu memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang Allah katakan di dalam hadis ini. Nabi Yusuf. Contohnya, kita sepakat seluruh Nabi itu adalah dicintai oleh Allah. La khilaf, tidak ada khilaf itu. Tahukah kita bahwasanya Nabi Yusuf itu pernah mendapatkan godaan besar ketika digoda seorang wanita, istri majikannya, sang raja. Ketika beliau menjadi musafir, artinya di tempat rantau tidak ada yang kenal dengan Yusuf. Kenapa? Di situ dia merantau di Mesir itu. Kemudian ternyata wanita tersebut menawarkan dirinya dan kemudian memberikan dirinya secara haram kepada Yusuf. Tetapi Yusuf mampu meninggalkan. Apakah kemudian kita mengira Nabi Yusuf tidak suka? Kata siapa? Nabi Yusuf itu senang sama perempuan itu. Di dalam hatinya, wahamma biha wahammat bihi. Sesungguhnya Yusuf itu senang. Hamma itu Pak, senang yang betul-betul senang. Kalau bahasa Jawa itu kerentak. Betul-betul senang. Sebagaimana perempuan itu juga betul-betul senang kepada Nabi Yusuf. Makanya kalau kemudian kita bersama dengan orang-orang yang berdosa itu sama, punya nafsu. Yang membedakan apa? Satu, menahannya. Orang soleh apa nggak punya nafsu? Masya Allah, kalau kita nggak punya nafsu Pak, nggak ada syariat nikah. Makanya dalam Islam ada syariat nikah. Kenapa? Untuk meredam nafsu. Maka Nabi Yusuf itu betul-betul senang. Sama, sebagaimana perempuan itu senang kepada Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf itu punya iman. Antum tahu apa yang menjadikan Nabi Yusuf mampu meninggalkan wanita itu walaupun hatinya ini penuh dengan rasa gelora, senang kepada wanita tersebut, tapi dia tinggalkan yang haram itu sampai kemudian dia dipenjara. Antum perhatikan dalam surat Yusuf, laula an ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena dia melihat tanda Rabbnya, maka Yusuf itu akan jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah, yaitu adalah zina. Antum harus tahu ikhwan, Syekh Shalih Fauzan menerangkan, tidak ada dosa yang paling Allah benci dari aliran kenikmatan yang dirasakan manusia kecuali itu dosa zina. Dari dulu sampai sekarang, tidak pernah berubah. Makanya hukuman hudud yang paling berat itu bukan kisos. Hukuman hudud itu yang paling berat diberikan kepada orang yang berzina, terutama ketika dia sudah menikah. Ditaruh di dalam lubang, tersisa kepalanya. Kemudian disiapkan batu bagi orang yang sudah pernah berzina ketika sudah menikah. Disiapkan batu, batunya bukan batu yang gede, yang sekali dijatuhkan ke kepala itu pecah, prek, mati. Tidak. Beda dengan kisos kan? Kisos itu pedangnya harus tajam atau tidak? Harus tajam. Yang mana kalau kemudian dijatuhkan langsung putus. Tidak boleh. Dengan kemudian pisau dapur. 5 menit, 6 menit sampai tidak mati-mati, tidak boleh. Makanya orang yang dikisos itu pada dasarnya tidak merasakan kesakitan kecuali sebentar saja. Tapi beda dengan hukuman rajam. Rajam itu Syekh Utsaimin menerangkan dalam juz yang keempat ketika beliau menerangkan tata cara rajam. Yaitu adalah kemudian ditaruh di dalam lubang, disiapkan batu. Batunya tidak boleh gede yang langsung bisa mematikan orang ketika dirajam, tapi tidak boleh kecil-kecil, kerikil, 4 hari 4 malam tidak mati-mati, tidak boleh. Tapi batu yang sedang, kenapa? Supaya ketika dilemparkan, maka dia merasakan sakit seluruh urat syarafnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sebagaimana kemudian dia merasakan sakit, merasakan nikmatnya ketika dia berzina. Karena zina itu dirasakan kenikmatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Dan itu Allah benci. Ketika Allah mendapati Nabi Yusuf digoda dengan satu dosa yang Allah benci, yaitu mengalirnya kenikmatan dengan cara yang haram, maka Allah menerangkan, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau bukan karena melihat tanda Rabbnya, maka jatuhlah Yusuf dalam perbuatan itu. Antum tahu nggak apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf? Kalau kita tidak membaca tafsir, tidak akan ngerti. Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah Nabi Yusuf itu melihat ayahnya, Yakub. Yakub itu berkata kepada Yusuf, Yusuf, kamu nabi. Ini haram perempuan ini. Tinggalin, kamu nabi. Inilah yang menjadikan sebagian para ulama mengatakan pendidikan anak itu yang paling penting dan paling dominan itu ayah. Karena yang dilihat oleh Nabi Yusuf itu bukan ibunya. Tapi yang dilihat oleh Nabi Yusuf siapa? Ayahnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bukan itu yang dilihat oleh Nabi Yusuf. At-Tabari menukil satu riwayat yang dilihat oleh Nabi Yusuf saat itu adalah Allah menggelar azab di neraka yang Allah timpakan kepada orang yang mereka berzina, bagaimana pedihnya mereka ketika disiksa di neraka kelak. Ketika Nabi Yusuf melihat itu gambarannya begitu nyata, kalau gambaran kita itu kayak 3 dimensi. Begitu nyata terpampang di matanya Yusuf, maka akhirnya padam syahwatnya Yusuf, dia tinggalkan wanita tersebut yang sampai akhirnya wanita itu merobek bajunya Yusuf dari arah belakang. Kenapa Allah kemudian memperlihatkan itu kepada Nabi Yusuf? Karena Allah tidak ridho apabila orang yang Allah cintai setelah dia menyempurnakan ketaatannya kepada Allah, mendekat kepada perkara zina. Kenapa Allah perlakukan itu? Karena Allah cinta. Kenapa Allah kerjakan itu? Karena Allah ridho kepada Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf adalah seorang nabi yang dicintai oleh Allah sebagaimana para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah. Dan cara Allah ketika mencintai Yusuf, Allah tidak kayakan Yusuf di awal-awal kehidupan. Allah timpakan ujian sampai digoda dengan seorang wanita. Baru Allah jaga supaya Nabi Yusuf tidak mendekati apa yang Allah benci, yaitu zina. Yusuf. Selesai? Contohnya? Belum. Kita ambilkan contoh lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diterangkan dalam satu riwayat yang sahih dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi. Sebelum beliau diutus menjadi seorang nabi, beliau itu penggembala kambing. Ya? Penggembala kambing. Kenapa sih Ustaz para nabi rata-rata menggembala kambing? Itu karena menciptakan karakter kesabaran. Makanya kalau antum bosnya antum itu marah-marah, suruh gembala kambing biar sabar. Ya? Karena setiap para nabi itu menggembala kambing rata-rata. Tidak terkecuali adalah Rasulullah yang menyebutkan tadi menggembala kambing menciptakan sabar itu adalah Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Rahikul Maktum. Rasul menggembala kambing ketika masih muda. Bersama dengan teman beliau, sahabat beliau, Kharijah Mekah di luar kota Mekah. Ketika lagi sibuk menggembala kambing, apa yang terjadi ikhwan? Yang terjadi adalah fasami asautan ta'ti min hayati Mekah. Tiba-tiba Nabi itu mendengar suara musik yang datang dari arah kota Mekah. Bertalu-talu suara itu sampai terdengar oleh kupingnya Rasulullah. Maka Rasul yang saat itu masih muda, belia, yang betul-betul kemudian tidak pernah mendekati kepada perkara jahiliyah, kemudian karena tidak ngerti, tanya kepada teman yang kemudian menemani beliau, "Mahadha saud?" Ini suara apa sih ini? Lalu kemudian temannya mengatakan, "Sautun arisa fulan bi fulana." Ini suara pesta perkawinan, orang musyrik. Orang Quraisy, mereka sedang menikahkan pernikahan mereka. Jadi tradisi pernikahan sampai pakai musik yang kerasnya luar biasa, itu sebenarnya kebiasaan orang-orang musyrik. Maka ketika Nabi mendapati bahwasanya itu adalah suara pesta perkawinan ketika orang-orang Quraisy menikahkan anak-anak mereka, faqama min majlisihi, Nabi itu berdiri dari tempat duduknya. Nabi pengen tahu, bukan untuk ikut serta. Nabi pengen tahu yang dilakukan oleh orang musyrik, orang Quraisy itu ketika menikahkan anak itu kayak apa acaranya. Maka kemudian Rasulullah itu kemudian berdiri mengayunkan langkah kakinya menuju ke kota Mekah. Tapi antum tahu, fayahtu khutwatan, baru melangkahkan kaki beberapa langkah. Faja'alallahu nu'asa fi ainaihi. Allah itu membuat ngantuk yang mengenai kepada kedua bola matanya Rasul. Dibuang ngantuk ikhwan. Yang mana rasa kantuk itu tidak mampu ditahan oleh Rasul. Lalu kemudian Nabi akhirnya duduk di bawah sebuah pohon tertidur dengan puasnya.
Walam yuqiduhu illa min harrati syamsi. Tidak ada yang membangunkan Nabi saat itu kecuali satu, terpaan matahari mengenai wajahnya Nabi, baru kemudian Nabi itu bangun. Saking nyenyaknya beliau tidur di sebuah pohon ketika Allah yang menidurkan itu, Nabi bertanya ketika suara itu sudah tidak terdengar karena tidurnya pules. Sebagaimana tertidurnya Ashabul Kahfi di dalam goa, cuma beda. Kalau Ashabul Kahfi sampai ratusan tahun. Nabi lalu bertanya, "Aina saut?" Loh, suara yang tadi kita dengarkan mana? Temannya lalu kemudian menjawab, "Dhahaba saut." Sudah hilang Muhammad, selesai. Kamu tertidur dengan begitu pulasnya. Masya Allah. Sampai kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah pun mendengarkan suara yang sama. Ada pesta perkawinan lagi yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Kembali Rasulullah mendengarkan. Dan kembali Rasulullah itu ingin datang ke kota Mekah. Dan kembali Allah kirimkan ngantuk yang mengenai kepada bola matanya Nabi. Tertidur lagi Nabi di bawah pohon. Dan tidak dibangunkan oleh Allah kecuali matahari yang menerpa wajahnya. Dan Nabi bertanya kembali, "Mana suara tadi?" Habis. Dan Nabi itu baru tahu setelah beliau menjadi seorang Rasul, baru kemudian beliau tahu, ternyata yang menidurkan saya saat itu, dari suara yang kemudian datang dari kota Mekah, yang menidurkan aku adalah Allah semata. Lihat ikhwan, ditidurkan. Dari suara kemaksiatan dan dosa. Ya. Makanya kalau ada orang yang tertidur ketika majelis ilmuwan, khutbah Jumat apalagi. Rasulullah itu ditidurkan oleh Allah bukan dalam perkara-perkara ketaatan. Tetapi sesungguhnya Rasulullah ditidurkan oleh Allah ketika Rasulullah mendengar sesuatu yang dibenci oleh Allah datang dari arah kota Mekah. Allah nidurkan karena Allah tidak ridho pendengaran Rasulullah itu sampai mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Siapa yang mampu menidurkan kita? Allah. Sebagaimana Allah yang mampu menjadikan kita ketawa dan mampu menjadikan kita ini menangis. Kenapa Allah lakukan itu kepada nabinya dan rasulnya? Karena Allah cinta dan ridho kepada Rasulullah. Allah tidak ridhoi orang yang Allah cintai apabila jatuh dalam perbuatan yang Allah murkai. Makanya orang yang dicintai oleh Allah ikhwan, Masya Allah, hebat betul kehidupan mereka. Ada yang kaya, ada yang tidak kaya, ada yang pintar, ada yang tidak pintar. Tapi nampak bagaimana mereka ketika beriman kepada Allah dimudahkan oleh Allah dalam ketaatan dan Allah sulitkan dalam perkara kemaksiatan. Allah jadikan orang yang Allah cintai itu buta, ikhwan. Tapi bukan buta yang tidak bisa melihat, buta. Dia tidak bisa melihat kemaksiatan dan kekufuran. Tidak bisa melihat dosa dan perkara yang dibenci oleh Allah. Tutup matanya, mengingkari hatinya. Allah akan jadikan orang yang Allah cintai itu tuli. Apa itu artinya tuli? Tuli bukan tuli yang tidak bisa mendengar. Tuli, dia tidak bisa mendengarkan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Gusar hatinya kalau mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Dan Allah akan jadikan tangan dan kaki orang yang Allah cintai lumpuh. Tapi bukan lumpuh yang tidak bisa bergerak. Lumpuh. Dia bisa mendatangi tempat kemaksiatan dan tempat yang Allah benci. Karena begitulah konsep Allah ketika Allah telah jatuh cinta kepada hambanya. Allah sempurnakan rasa ridhonya. Allah jadikan orang-orang itu sempurna di dalam ketaatan. Mudah melakukan ibadah. Dan Allah tutup pintu menuju kepada kemaksiatan. Loh, ini pernah terjadi pula ini kepada salah seorang tabi'ut tabi'in. Namanya Abu Bakar. Diceritakan dalam kitab Sifatus Shafa oleh Ibnu Jauzi. Antum tahu ada yang namanya Abu Bakar, tapi bukan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini hampir persis ceritanya dengan Nabi Yusuf. Cuma konteksnya beda. Persamaannya dengan Nabi Yusuf itu apa? Sesungguhnya Yusuf saat itu, sesungguhnya Abu Bakar saat itu merupakan pemuda yang tampan. Wangi, tampan. Disenangi banyak perempuan. Sampai ada di antara perempuan-perempuan yang senang itu membuat makar kepada Yusuf, kepada Abu Bakar, supaya dia mampu melampiaskan nafsunya kepada Abu Bakar. Dibuat rencana, detail, rapi. Diundang Abu Bakar ke rumahnya. Datang. Lalu kemudian akhirnya ditutup, dikunci, kemudian dipegang kuncinya, dimasukkan ke satu tempat yang tidak mampu diraih oleh Abu Bakar. Wanita itu berkata kepada Abu Bakar, "Ayo, kita bersenang-senang, lampiaskan nafsumu pada diriku. Dan akan aku tutupi semua yang terjadi di antara kita. Tapi kalau kamu mencoba untuk keluar, aku akan teriak dan aku akan mengabarkan bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku." Masya Allah, pilihannya susah. Ya. Hampir kemudian dibuka-buka, perempuan itu berkata, "Kalau kamu nekat keluar, maka sesungguhnya aku akan teriak-teriak dan kamu akan dihakimi masa bahwasanya kamu datang untuk memperkosa diriku." Ikhwan, coba Masya Allah.
Tiba-tiba Allah itu memberikan ilham kepada Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ainal ma'. Mana tempat air? Jadi kemudian seakan-akan Abu Bakar berkata, biarkan aku membersihkan dulu deh. Kalau memang kita mau bersenang-senang, biarkan aku membersihkan tubuhku dulu supaya bersih, supaya nanti senang. Kemudian wanita tersebut senang, gembira. Masya Allah, makarnya dia sangka berhasil. Sudah, itulah tempat air. Kamu datang, kamu bersihkan. Habis itu kita bersenang-senang. Maka kemudian Abu Bakar pergi ke kamar mandi itu. Lalu kemudian apa yang dilakukan olehnya, ikhwan? Hilang rasa jijiknya, hilang rasa khawatirnya. Dia ambil kotoran-kotoran di tempat kamar mandi sang wanita yang kemudian menjebaknya dalam makar tersebut. Dia lumuri seluruh tubuhnya itu kemudian dengan kotoran itu. Masya Allah. Hilang itu rasa jijiknya. Lumuri seluruhnya dari wajah sampai ke ujung kaki. Keluar dari kamar mandi. Dia berkata kepada wanita tadi, ayo, kalau mau senang-senang. Masya Allah. Kalau kita baca salaf itu susah banget untuk kemudian kita ini. Karena luar biasa mereka dalam akhlak. Puasa mereka dalam iman. Dia berkata kepada wanita itu, ayo. Maka wanita itu tidak dihilangkan rasa jijiknya kan sama Allah. Dia jijik. Kemudian ngomong, teriak, dan berkata, bentak-bentak Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Dibuka pintunya, diusir Abu Bakar dari rumahnya. Masya Allah. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Abu Bakar. Walaupun dia menebus dirinya dengan lumuran kotoran. Keluar, ikhwan. Antum tahu peristiwa itu kemudian tidak berhenti. Langsung dilanjutkan. Sampai kemudian akhirnya Abu Bakar tidur di rumahnya setelah dia membersihkan. Dia mandi, dia bersihkan. Tidur. Dalam tidurnya itu kemudian dia mendengar suara Allah meridai apa yang telah dia kerjakan ketika meninggalkan wanita. Karena semata-mata takutnya kepada Allah. Apa yang terjadi? Bangun, keluar itu minyak, keluar itu bau wangi di dalam tubuhnya. Dimana kemudian ketika dia pergi ke Mesir, orang-orang tanya, ini minyak wangi apa yang kamu pakai, yang kamu kenakan? Beda dengan minyak wangi yang biasa kamu kenakan. Ini layaknya minyak kasturi. Tapi kemudian dia itu tidak bisa jawab. Tidak ngerti, saya nggak pakai minyak kasturi. Pulang dia ke rumah, dia mandi, dia bersihkan. Tidak hilang-hilang, ikhwan. Masya Allah. Kalau ada kayak gini, penjual minyak wangi tidak laku. Masya Allah, akhirnya dia kemudian mandi lagi, tapi minyak wangi itu tidak pernah hilang dari tubuhnya. Sampai akhirnya mereka, para tabi'in, teman-temannya, sahabatnya itu memberikan lakop, memberikan gelar kepadanya Abu Bakar Al-Miski, Abu Bakar yang wanginya sebagaimana minyak kasturi. Disitulah kemudian kita mendapati apa yang tadi disampaikan oleh Allah. Allah itu kalau jatuh cinta sama antum, sama saya, ikhwan, ada yang dimudahkan oleh Allah rezekinya, ada yang disulitkan. Ingat, ikhwan, kalaupun antum disulitkan rezekinya bukan berarti Allah itu membenci antum. Tapi ketika antum dimudahkan oleh Allah untuk datang ke masjid, menikmati majelis ilmu, mampu beramal setelah antum mendapatkan faedah ilmu yang disampaikan dalam taman surga, maka sesungguhnya di antara tanda Allah mencintai kita, Allah mudahkan kita untuk mencintai ketaatan dan menjadikan kita benci dengan perkara dosa dan kemaksiatan. Kalau kita belum mendapati itu dalam tumbuh dalam jiwa kita dan hati kita, berarti kita memang belum dicintai oleh Allah. Karena Allah itu adalah zat yang tidak pernah menyelisih janji. Dan Allah jelas katakan, fa in kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah jatuh cinta kepadanya, kuntu samahul ladzi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, menjadi kakinya, dan semuanya itu dijaga oleh Allah. Siapa yang mampu mengalahkan penjagaan yang datang dari Allah? Tidak ada. Mustahil kita mendapati makhluk yang mampu menandingi Allah ketika menjaga hambanya. Makanya Allah mensifati dirinya itu apa? Al-Hafidh, Maha Penjaga. Kalau antum membaca syarahnya, penjelasannya, siapa yang dijaga oleh Allah? Salah satunya hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah cintai. Selesai penggalan hadis itu? Belum. Allah kemudian masih melanjutkan. Kalaupun wala in sa'alani, kalau mereka meminta sesuatu kepada diriku, kata Allah, kalau mereka minta, aku kasih apa yang mereka minta. Wala ini sta'adani, kalau mereka meminta perlindungan kepada diriku, aku berikan itu perlindungan kepada mereka. Masya Allah. Jadi orang-orang yang mereka dicintai oleh Allah, kalau meminta sesuatu, para ulama sebagian mengatakan meminta urusan akhirat, Allah kabulkan. Jadi kalau mereka meminta urusan akhirat, mereka dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak. Dan kalau mereka meminta perlindungan kepada Allah, Allah berikan perlindungan itu kepada mereka.
Makanya wali-walinya Allah, jangan pernah ngelawan wali-walinya Allah ketika mereka bertakwa. Ngelawan orang yang beriman itu, walaupun antum punya 1000 tentara, tidak akan pernah mampu melawan orang yang beriman. Kenapa? Sesungguhnya saat itu kita berhadapan dengan orang yang dijaga oleh Allah.